Hai guys, selamat datang di review mobil bekas bersama saya Indra. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah Opel Blazer Montera ya. Oke, untuk Opel Blazer ini pada tahun 2000 dia terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang tertingginya DOHC dan ini tipe yang paling bawah atau SOHC, nah atau dipanggil Montera. Oke guys, perbedaannya adalah pada mesinnya. Untuk Montera dia pakai mesin SOHC yang tenaganya pasti lebih rendah. Kemudian ada beberapa list body yang dikurangi ya. Dan yang paling ketara adalah pada bagian wiper belakang. Pada yang DOHC di sini ada wipernya ya. Nah, cuman untuk yang bagian Montera ini dia tidak ada wiper. Oke, mari kita lihat dalamnya. Oke guys, sekarang kita sudah di dalam mobilnya ya. Nah, perbedaan pun sangat tampak mencolok pada bagian dalamnya. Nah, untuk tipe yang DOHC, dia AC di sini ada tambahan lagi ya untuk ke arah bawah atau apapun lah ya. Saya nggak tahu ada tambahan. Dan sini hanya ada sebuah stiker Chevrolet. Kemudian pada bagian pintu dan dashboard, untuk tipe DOHC dia sudah ada wood panel dan banyak aksesoris yang lebih ini. Jadi panel pintunya sangat kosong ya. Kemudian pada bagian spion, ini kosong nih. Dia tidak ada namanya electric mirror, jadi kita spion ini masih benar-benar manual. Tapi power window dan door lock semua masih ada ya. Nah, di bagian sini untuk tipe DOHC dia sudah ada ornamen kayu, ada beberapa tambah-tambahan. Oke. Sementara setir seperti ini seperti biasa. Ya guys, seperti inilah bentuknya ya. Nah, ini ada laci penyimpanan yang cara bukanya dengan atas dipencet. Ya, inilah keluar ya. Agak sempit ya, agak kecil ya. Dan uniknya adalah AC-nya ini menyatu dengan laci. Jadi begitu ditutup dia ada, begitu dibuka dia menjadi AC yang kosong seperti ini ya. Kemudian ini head unit kita masih pakai single din. Sebenarnya bisa pasang TV, jadi model double din. Cuman uniknya jadinya apabila pasang TV maka dia akan terhalang oleh ini tongkat persneling, karena tongkat persnelingnya tinggi sekali ya. Ini panjang sekali persnelingnya. Di sini ada ada handbrake ya, rem tangan yang posisinya nempel ke kaki ini. Agak unik. Dan ini uniknya lagi ya, ini mobil seperti Eropa pada umumnya ini adalah sen. Ini untuk sen ya. Dan uniknya sebagai wiper juga. Jadi biasa kalau mobil Eropa lain ini sen sini wiper, ini sen di satu lokasi saja dan wiper ya. Nah, ini lampu ya, ini dimmernya, dan sini masih banyak spot kosong ya. Ya, jadi perbedaannya pada tipe DOHC ini memang lumayan banyak ya. Posisi duduk agak tinggi ya, dan sudut pandang ya beginilah Pak. Beginilah mobil SUV ya. Jadi memang kalau ada kon di bawah kita mesti lihat lebih dalam lagi. Oke, mari kita. Oke, sekarang kita sudah di belakang ya. Ini posisi duduk saya. Tinggi saya 185 cm. Dan inilah sekarang posisi saya. Ya masih cukup ada ruang. Cuman satu catatan untuk duduk sini nih, saya rasakan kursi ini tidak menopang kaki saya dengan baik. Jadi kaki saya posisinya tinggi ya. Ini seperti nongkrong di sini mobil ini. Ini ada lampu ya, interior. Oh ya, saya lupa. Untuk di bagian side visor nggak ada kaca ya. Ini bagian belakang yang ada power window seperti biasa. Dan ini bentuk pegangan pembuka pintu ya, yang sangat-sangat sederhana. Jadi apabila Anda compare dengan DOHC, ini perbedaannya sangat jauh. Pada DOHC ini dia memiliki panel pintu ya yang jauh lebih mewah dan tampak lebih wah. Dan ini tampak sangat kosong ya. Dan satu kelemahannya untuk Montera ini seringkali ini panel kayunya ini sudah panel pintunya ini kadang-kadang suka agak rusak ya. Jadi seringkali dia lepas atau mungkin kadang-kadang bolong-bolong ya. Jadi ini nggak rapi. Cuman saya kebetulan dapat yang sudah rapi nih ya, sudah bagus semuanya. Oke, ini adalah SUV 5 seater pada yang
DOHC. Cuman untuk yang Montera dia ditambah 2 kursi lagi ya. 2 kursi yang agak lucu dan memaksakan karena nggak ada ruang kakinya. Dan posisi duduk kan nongkrong ya. ya sangat unik lah ya. Oke, sekarang mari kita cek ruang bagasinya. Oke guys, untuk buka bagasinya pastikan kondisi pintu tidak terkunci dan kita tekan tombol ini. Ya. Inilah bagasi dengan posisi jok diberdirikan ya. Ini jok bisa ditirukan dan memberikan ruang bagasi yang lebih luas. Kemudian kita bisa buka ini ya. Ada handle-nya. Ya guys, inilah jadinya guys. Entah nih kuat apa enggak untuk duduk, tapi seenggak-enggaknya nih memberikan kemudahan untuk naruh barang ya. Oke. Ya oke guys. Sekarang pertanyaan ya. Jadi kalau kita beli Blazer ini apa sih harus dicek ya? Ya pada mobil tahun segini biasa engine kita masih lakukan pemeriksaan yang lebih ekstra ya. Karena resiko pasti ada. Ya, jadi kita pastikan pertama apakah ada kebocoran oli, satu. Kedua, lihat kepada bagian radiator dan bagian oli ya. Jadi apakah kita buka stik olinya, lihat apa warna olinya. Kalau olinya bersih bagus. Kalau olinya hitam itu wajar, berarti oli mesti ganti. Tapi kalau warnanya abu-abu muda, itu menandakan bahwa oli tercampur dengan air. Sama juga dengan radiator. Kita buka radiatornya, apabila airnya itu kotor, hitam, ya mungkin lumpur wajar, atau bersih bagus. Apabila warnanya abu-abu, itu ada indikasi tercampur dengan oli ya. Dan ciri khasnya biasanya nanti di airnya agak berminyak. Nah, ini indikatornya sangat lengkap ya. Ada oli, ada bensin, ada temperatur, dan juga ada tekanan voltnya aki ya, voltasenya ya. Ini ada hazardnya. Oke. Kemudian coba dilihat pada knalpot ya. Apabila knalpotnya bersih itu bagus ya. Apabila knalpotnya agak hitam berarti ada trouble di pembakaran. Apabila knalpotnya warnanya abu-abu tua seperti ada warna-warna putih itu ya, itu indikasi kemungkinan oli masuk ke pembakaran dan itu butuh jajan yang agak besar. Oh ya, ditambah lagi apabila oli dan air tercampur, biasanya masalah yang terjadi adalah overheat. Nah, ini ada temperatur ya. Nah, pada mobil yang oli tercampur, kemungkinan dia akan naik temperaturnya. Jadi, saya sarankan kalau Anda cari mobil Blazer, pastikan oli dan air aman. Knalpot ya sebisa mungkin masih bagus. Kemudian kaki-kaki, ini saya dapat sih so far kaki-kaki enak ya. Nggak ada bunyi ya. Dan memang AC saya katakan lumayan. Memang dari awal Blazer itu launching, memang AC-nya tidak istimewa ya. Jadi kalau kita banding dengan Kijang, dengan Kuda, memang AC-nya kalah dinginnya. Dan ini kondisi bagus, AC normal, nggak ada bunyi, tapi memang dinginnya tidak sedingin mobil-mobil Jepang pada umumnya. Oke guys, demikianlah review saya untuk Opel Blazer Montera tahun 2000 ya. Nah, jadi ini hanya gambaran aja. Dengan berapa sih harganya nih untuk sebuah Opel Blazer Montera? Nah, jadi apabila Anda cari Blazer, harga sih memang pasti kita pikirkan. Tapi lebih baik Anda membeli mobil dengan harga tinggi tapi kondisi bagus, dibanding Anda beli Blazer harga murah tapi kondisi kurang bagus. Karena jajannya akan agak lumayan ya. Jadi prefer saya untuk kondisi bagus, Blazer Montera tahun 2000 itu range harganya antara 50 sampai 55 juta rupiah. Itu Anda dapat kondisi yang oke. Tapi apabila Anda cari yang harganya agak murah ya, coba waspada ya. Karena takutnya jajannya jadi mahal, melebihi selisihnya ya. Kemudian sudah, kalau so far sih ini saya belum temukan masalah yang lain. Demikianlah review kami. Semoga bermanfaat untuk menjadi panduan membeli mobil bekas. Terima kasih.